yaumil akhir, atau hingga kehidupan kita yang terakhir, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pertolongan dari Allah yang diberikan untuk umat Nabi Muhammad melalui nabinya. Hadirin yang saya muliakan, juga para pentakmir Masjid Jami An-Naba yang saya cintai, sebelumnya kita sama-sama mendoakan saudara kita yang sedang sakit. Semoga Allah angkat sakitnya, diganti dengan kesembuhan. Allahumma shfi maradahu anta syafi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak pada pelajaran-pelajaran sebagaimana biasa dalam kitab Bulughul Maram, penulisnya adalah Al-Hafidz bin Hajar Al-Asqalani, lahir pada tahun 377 Hijriah, mohon maaf 258, wafat pada tahun 377 Hijriah. Semoga kita bisa mengambil manfaat dalam catatan-catatan yang termaktub dalam kitab ini yang ditulis oleh Al-Hafidz bin Hajar Al-Asqalani. Ini masih tentang babu adabi qada'il hajat. Ini saya lingkari hadis nomor ke-104. Oh bukan. Ini ada babul ghusli wa hukmil junubi. Mohon maaf, salah. Ini yang saya lingkari, Masjid Jami An-Naba. Hadisnya nomor 122. 122. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi pada hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang bermimpi. Maksudnya mimpi basah. Yang jelas karena mimpi basah itu keluar air sperma, itu wajib mandi. Bukan sunnah ya hukumnya. Kalau tidak mengalami dalam tidurnya mimpi basah, nah itu hukumnya sunnah.
setiap mau melaksanakan sholat Jumat, hukumnya sunnah. Tapi kalau sudah mengalami ketika tidur itu bermimpi, mimpinya mimpi basah, ini tidak menutup kemungkinan Pak Haji, walaupun sudah beristri atau sebaliknya walaupun sudah bersuami, bisa saja mimpi itu tetap dialami, ya, bisa saja. Dan kebetulan mimpinya itu pada malam Jumat. Nah, malam Jumat lalu dia mandi subuh. Berarti paginya atau jam 10 mandi pada hari Jumat itu hukumnya karena sebelum subuh sudah mandi. Nah, ini dalam artian ya, memberi pemahaman buat kita, hukum wajib atas orang yang tidur dan bermimpi basah itu ketika tidur siang, mau sholat Jumat misalnya, tidurnya setelah sholat subuh misalnya, ketiduran saking capek, ketiduran. Nah, setelah itu mimpi sedang tidur itu mimpi basah, maka mau sholat Jumat itu wajib mandi, dan hukumnya wajib sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, guslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi di hari Jumat itu hukumnya wajib atas orang-orang yang bermimpi basah. Berarti tidurnya setelah subuh lah, sebelum masuknya waktu Jumat. Mau sembahyang Jumat harus mandi dulu, dan itu hukumnya wajib. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 7 yang ada dalam kitab ini. Derajat hadisnya berarti sudah tidak diragukan lagi, sahih. Karena yang mengeluarkan 7 imam ini semuanya ahli hadis. Paham ya? Mandinya hukumnya wajib di hari itu kalau mau sholat Jumat, ya, wajib hukumnya atas orang-orang yang bermimpi basah. Hadis nomor 123. Wa an Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu qol. Ini dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu. Qala, Samurah ini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Ini sabdanya, ya, yang disampaikan oleh Samurah bin Jundab. Man tawaddo'a yaumal jumu'ati. Apa ini? Wa ni'mat faminha fabihan. Sementara saya lihat dulu catatan kaki. Ni'ma idza radatil ma. Bahasan Nabi sallallahu alaihi wasallam failan qabla najd. Fa khadtu sama asiron. Qarabatu bisariyatil masjid. Fa kharaja ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala itlaqu samama. Fantalaqa ila nakhlin qarib minal masjid fagtasala summa dakhala al masjid faqala asyhadu an la ilaha illallah. Man tawaddo'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man iktasala fal ghuslu afdal rawahul khamsatu wa hassanahu Tirmidzi. Artinya, barang siapa
yang berwudu pada hari Jumat, ya, berwudu pada hari Jumat. Ini ada yang bawa kitabnya enggak nih? Ini samar-samar soalnya nih. Fabiha itu ya. Coba tolong bantu dicek. Enggak, pakai HP aja, Anda lewat Google. Saya takut salah, soalnya ini hadis, Pak. Salah dikit, wah kita celaka nih. Soalnya saya enggak hafal. Tolong bantu dicek. Hadisnya dari Babul Ghusli wa Hukmil Junub, hadis nomor 123. Kalau yang kedepannya ya wa ni'mat, artinya dengan kesempurnaan wudunya. Jadi ini tawakuf ya, insya Allah bulan depan nih. Nih takut salah saya nih. Bisa fabiha, bisa faminha. Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat lalu menyempurnakan wudunya, wa man iktasala, dan barang siapa mandi pada hari itu juga, ya, fal ghuslu afdal, maka mandi itu lebih afdal, lebih utama daripada wudu. Walaupun tidak ada junub, ya. Nah, ini kita lihat catatan kakinya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh imam yang 5, ya. Bahkan Imam Tirmidzi ya memberikan derajat hadis ini hasan, ya, wa hassanahu Tirmidzi. Dalam catatan kakinya ini hadis, namanya hadis mursal, ya. Hadis mursal itu ya bersambung-sambung dari satu orang ke satu orang ke satu orang terus sampai ke Imam Tirmidzi, ya. Yang memberikan mata rantai hadis ini adalah Hasan Al-Basri dari Samurah, dan di sini ada kontroversinya, wa fihi khilafun indal ulama, dan di dalam derajat hadis ini walaupun Imam Tirmidzi memberikan derajat hadis ini hasan, ya, menganggap hadis ini hasan, tapi kata Hasan Al-Basri, kalau dari Samurah bin, tadi kan udah nih, dari Samurah nih bin Jundab, maka di dalam hadis itu ada ikhtilaf atau kontroversi di dalamnya menurut para ulama ahli hadis. Jadi sekali lagi, dalam kitab ini pun satu hadis ini banyak sekali perbedaan pendapatnya. Ada yang menganggap bahwa mandi di hari Jumat walaupun tidak punya junub itu lebih utama, ya. Terus yang lain tidak, lebih baik mengambil sunnahnya, yaitu apa? Wudu dengan sempurna. Tuh beda. Tapi semuanya baik. Masa kita habis kerja ada keringat mau sholat Jumat, ya pantasnya mandi dulu lah. Nah, wajar saja ada perbedaan, selama perbedaan tersebut kalau tidak mandi ya wudu itu sunnah, dan harus sempurna wudunya, mulai dari mencuci tangan, telapak tangan sampai jari jemarinya seperti yang dulu saya praktekkan, ya, takhalli, menyela-nyela jari jemari. Nah itu sunnah kan, sunnah hukumnya. Terus pelan aja, itu sunnahnya begitu. Cuman yang sering kita lihat ya umum ini, kalau belum tahu biasanya cuma begini, itu tidak dapat sunnah, malah instak, ya, menghirup air lewat hidung, itu sunnah, bukan begini,
Nah, kebanyakan yang sering kita lihat ya begini, umum lah itu. Terus bagaimana kalau kita melihat teman kita, saudara kita, ya kasih tahu ya, kasihan. Dia tidak ngerti tentang sunnah sya'u. Kan sesuatu yang terucap oleh Nabi dan sesuatu yang memang Nabi diam-diam saja tanpa memberikan hukuman haram, halal atau yang lainnya. Itu namanya terjadi hukum mubah. Jadi hadis Nabi itu baik ucap itu malah tidak mendapatkan pahala sunnah. Ya sunnahnya dihirup, lalu di wamajjihi, lalu disemburkan dengan hidung, dengan nafas yang keluar dari hidung. Bahasa Bulughul Maram itu berarti hukumnya wajib, kalau tidak itu diutamakan. Menurut siapa? Menurut imam yang 5 seperti Abu Dawud, An-Nasai dan yang lain-lain. Tapi menurut Imam Turmudi, mandi di hari Jumat itu utama, dan hadis ini yaitu dihukumi atau derajatnya hasan. Seperti yang disampaikan oleh Imam Turmudi. Ya, rawahu apa? Rawahul khamsah wa hassanahut Turmudi. Nah, dalam catatan kakinya Hasan al-Basri dari Samurah bin Jundab itu ada perbedaan pendapat tentang keutamaan mandi di hari Jumat. Kita mencari keutamaan atau mencari sunnah? Ayo, bingung ya? Bingung. Makanya ada perbedaannya, wajar selama itu semuanya baik ya, wajar-wajar saja. Mandi ya afdol dan itu utama, ataupun tidak itu diutamakan ya, mendapatkan keutamaan. Nah, hukum tentang keutamaan ini bisa jadi tidak sunnah, bisa jadi sunnah. Tapi yang jelas wudhu di hari Jumat hukumnya sunnah. Tapi wudhunya di rumah, wudhunya dengan sempurna. Prakteknya sudah waktu itu ya. Nah, maka jangan heran ketika kajian hadis itu banyak perbedaan. Walaupun satu redaksinya, sama redaksinya, tapi para ulama ahli hadis sampai Hasan al-Basri ya dari Samurah bin Jundab tadi, hadis ini justru banyak ikhtilaf di dalamnya. Wa fihi khilafun 'indal ulama. Cuma Imam Turmudi saja yang menganggap hadis ini hasan, tidak sampai pada derajat sahih. Berarti kenapa hasan? Ada kebaikan di dalamnya dan Nabi pun melakukan itu. Berarti ada kebaikan di dalamnya, maka anggapannya hasan, baik. Ya kalaupun misalnya dari pekerjaan, bayangin dari kantor perusahaan misalnya, dan di situ ada memang khusus masjid ya, biasanya kan di PT-PT begitu ya, masjid, dan itu disebut masjid jami buat karyawannya, lalu dilaksanakan Jumat di perusahaan tersebut. Coba bayangkan, tidak mungkin pekerja kantor mandi dulu. Oh iya, tidak mungkin ya, yakin tidak mungkin. Kalaupun mau mandi, wah kayaknya sungguh sangat merepotkan lah itu. Ya, berarti dalam kondisi sedang bersih aja itu kita ambil sunnahnya apa? Cukup wudhu, ya, wudhu. Cuman kan wudhunya pasti di situ kan? Nah, artinya wanaimat gitu ya. Wanaimat ini dengan kesempurnaan wudhu, ya, kesempurnaan wudhunya, cara-caranya. Lalu setelah itu membaca doa, ya. Sumadakholal masjid,
setelah wudu masuk ke dalam masjid, Asyhadu alla ilaha illallah, ya, wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu singkat-singkat saja. Ya enggak mungkin Pak Haji yang namanya langsung ke tempat wudu, ambil wudu, udah. Nah, kalau wudunya bagus, berarti mulai dari mencuci tangan, jari jemari, berkumur, menghirup air, ya, membasuh wajahnya dengan tangannya melebihi batas siku-sikunya, karena itu ada anjuran dari Nabi, ya, atilul ghurrah, fainal ghurrah nurun yaumal qiyamah, kan itu. Ya, melebihi batas dari yang diwajibkan ini kan wajibnya sampai sini ilal marafiq, ya. Tapi kita melebihinya sesuai anjuran Nabi. Nah, ini fa kharaja ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, setelah itu Nabi keluar, ya, keluar lalu mengatakan seperti ini, itlaku samamah, ya. Samamah ini artinya bukan serban, bukan. Kalau serban amamah kan. Nah, pangtolako ila nahlin qorib. Nah, setelah itu Nabi pada pohon kurma batasan masih di situ. Kita salah, lalu Nabi mandi. Sumadakholal masjid, lalu masuk ke dalam masjid setelah mandi pastinya kan. Setelah mandi lalu berucap asyhadu alla ilaha. Apa runtutannya ini? Banyak sekali ikhtilafnya menurut para ulama ahli hadis. Kenapa? Masa Nabi istilahnya berangkat keluar lalu mandi masuk masjid lalu mengatakan hal itu? Enggak, pastinya ini sahabat yang bertanya. Cuman memberikan contoh saja. Maka hadis ini, ya, Marasilul Hasan Al-Basri an Samurah wa fi khilafun indal ulama. Bahkan kedua imam ahli hadis ini, siapa nih Syekhoni di sini maksudnya? Bukhari dan Muslim. Nah, ini falam yakhrujahu bi khilafin hadis Jumat, ya, fabiha wa naimat, dan dengan wudu tersebut menyempurnakannya lah begitu. Dan orang yang mandi di hari tersebut itu mendapatkan keutamaan, itu lebih utama. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5. Imam Turmudi menganggap hadis ini hasan, akan tetapi Imam Bukhari dan Muslim tidak pernah mengeluarkan hadis ini. Nah, ini gimana sih? Puyeng ya? Ini salah satu kitabnya juga banyak sekali perbedaan. Maka saya katakan, ya, jangan sampai ketika kita mengkaji hadis hanya satu saja. Takutnya banyak perbedaan lalu kita bersikukuh, wah ini dhaif, wah ini tidak jelas, oh ini ma'lul, wah ini maudhu, ini marfu. Ya ini aja sampai begini, Pak. Bukhari Muslim tidak pernah mengeluarkan hadis ini. Hasan Al-Basri menganggap, ya, sesuai para ulama di hadis, di dalam hadis ini banyak ikhtilafnya. Tapi Imam Turmuzi menganggap ini hasan. Puyeng nggak kita? Puyeng? Mau dipakai nggak nih kira-kira hadis? Nggak percaya. Bagaimana ini ada kebaikan di dalamnya? Dipercaya, toh banyak perbedaan. Artinya apa? Mau dhaif, mau hasan, mau maudhu, mau marfu, selama di dalamnya ada kebaikan dan tidak menyalahi aturan syariat sesuai yang disyariatkan oleh Allah kepada nabinya, boleh kita lakukan, Pak. Itu. Jadi enggak matok satu, enggak. Maaf,
Nah ini satu kitab, bayangin. Catatan kakinya begitu heboh. Ya. Waqad a'rada anhu syaikhani, dan berpalinglah dari hadis ini Imam Bukhari Muslim, dan mereka berdua tidak pernah mengeluarkan hadis ini. Kenapa? Bihilafi hadis si Abi Sa'id, karena di situ ada ikhtilaf hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Abi Sa'id. Kenapa? Fa innahum ajma'u ala ikhrajihi, mereka bersatu padu, bersepakat ya untuk mengeluarkan hadis ini. Artinya apa? Keluaran hadis ini banyak sekali yang mendengar. Artinya hadisnya hadis mursal, ya, bertemu mata rantainya, walaupun di dalamnya banyak perbedaan, namun Imam Bukhari Muslim tidak mengeluarkan tentang hadis ini. Dikhawatirkan apa? Karena banyak perbedaan, yang mendengarnya ini bingung. Tapi yang kita pakai saat ini adalah sunnah berwudu di hari Jumat, dan itu dilaksanakannya di rumah secara sempurna. Toh kalau mau mandi silakan sesuai situasi dan kondisinya. Kalau lagi santai di rumah ya mandi dululah biar dapat keutamaan, dengan satu niatan ya kita bersih-bersih mau menghadap Allah di hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Jadi sepakat nih ya, bahwa dalam kitab ini pun banyak perbedaan tentang hadis-hadis. Ini kitab kunia seperti ini. Kalau kitab-kitab yang lain saya tidak tahu terjemahan. Ya. Terus bagaimana? Fakaifa yu'addilu anhu ila ghairi? Bagaimana membandingkannya dari hadis ini pada hadis yang lain? Nah ini pertanyaannya dalam kitabnya. Wal haqqu annal iktisala lil jum'ati wajibun ya'samu bitarkihi. Yang benar adalah, berarti kesimpulan ini dicatat oleh siapa? Kesimpulan ini dicatat oleh Al-Hafidh bin Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Bulughul Maram. Ini yang benar adalah bahwasannya mandi di hari Jumat itu karena mau sholat Jumat diwajibkan kalau dalam keadaan junub. Coba bayangkan kalau tidak paham ini. Kalau tidak mandi berarti ya samu bitarkihi, berdosalah ia karena tidak melakukan mandi. Kalau sedang berarti yang tidak junub cukup wudu saja. Nah, saya mau mandi, silahkan, karena di situ tidak mendapatkan hukuman wajib. Mau mandi ya silahkan, itu cuma mendapatkan keutamaan. Tapi yang jelas hukum mendapatkan sunnah itu, pahala sunnah itu berwudu kalau tidak Saya ulangi lagi nih ya, dari yang nomor 122. Mandi di hari Jumat itu wajib, kan itu kata Nabi, wajib atas orang-orang yang punya junub dengan bermimpi atau yang lain, penting junub aja, junub. Dan ini dikeluarkan oleh imam yang 7, berarti sepakat nih, sahih sepakat, udah bener itu. Nah, hadis yang nomor 123 ini, 123 ini dari Samurah bin Jundab radhiyallahu an. Beliau berkata bahwasannya Rasulullah bersabda begini, sabdanya, man tawaddo'a yaumal jumu'ati fabiha wa na'imat, mohon maaf. Barang siapa melakukan wudu di hari Jumat, ya, lalu menyempurnakan wudu itu, dan orang tersebut melakukan mandinya itu hanya mendapatkan keutamaan. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5 seperti Abu Daud, Nasai dan yang lain-lain. Imam Tirmidzi menganggap hadis ini hasan, tapi
menurut Hasan Al-Basri ini banyak perbedaan pendapat tentang apa perbedaannya. Takutnya enggak kerja nih. Perbedaan pendapatnya tentang apanya nih? Tentang tentang mandinya, bukan tentang wudhunya. Tentang mandinya. Seperti apa yang disampaikan oleh para ulama, di situ banyak perbedaan pendapat sehingga dan muslim berpaling. Artinya apa? Berpaling, tidak menerima hadis ini dan tidak mengeluarkan hadis ini karena ada perbedaan hadis dari Abi Sa'id. Nah, Abi Sa'id Al-Khudri yang jelasin, yang nomor hadis 122 tadi itu sikoh terpercaya. Kalau Samurah bin Jundab di situ banyak perbedaan. Soal apa ikhtilafnya? Soal mandinya. Ya, soal mandinya. Nah, pertanyaannya kan, lalu bagaimana membandingkan bahwa ini ada perbedaan tentang mandi wajib atau wudunya sunnah, bagaimana dengan hadis-hadis yang lain? Yang benar adalah mandi, itu kan, mandi untuk sholat Jumat bagi orang yang punya junub hukumnya wajib, nggak ada lagi perbedaan. Kalau tadi kan cuma mengatakan utama, lebih utama. Kenapa? Dalam kajian ilmu fikih, mohon maaf nih Pak ya, saya ulas sedikit dari salah satu kitab fikih yang saya baca. Begini, dalam salah satu kitab Imam Syafi'i lah ya, seperti Ashabiyah Imam Syafi'iyah, yaitu Syekh Abi Suja dalam kitabnya, seperti Al-Bajuri atau Fathul Qorib atau I'anatul Talibin dan Fathul Wahab dan yang lain. Nah, kalau kita dalam keadaan junub, mohon maaf nih, mau pagi atau malamnya, nah, kalau malam pasti kalau dia sholat subuh pasti mandi kan, ini jelas mah pagi lah mau sholat Jumat. Nah, cukup dengan mandi saja, ndak usah wudhu. Coba bayangkan. Kenapa? Lebih baik melaksanakan wajib, pendapat para ulama ahli fikih, daripada mengajar sunnah. Paham ya? Kalau wajib ya jelas wajib. Nah, cuman kita harus paham definisi wajib itu apa. Definisinya adalah ma yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Diberikan pahala ganjaran oleh Allah bagi orang yang melakukannya, tapi berdosa ia, dan akan mendapatkan siksa dari Allah ketika meninggalkan perintah itu. Nah, itu wajib namanya. Tapi kalau sunnah definisinya berbeda. Ma yusabu ala fa'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Dilakukan ya dapat pahala, tidak dilakukan ya tidak disiksa oleh Allah, karena hukumnya berarti dalam ini kan perbandingannya jelas berbeda. Wajib itu berat, pahalanya besar. Sunnah itu tidak apa-apa ketika tidak dilakukan. Maka ya kita ya minimal yang enggak terlalu geeran lah ya seolah-olah ahli sunnah, yang paling sunnah. Ternyata yang sunnah itu cuma mendapatkan pahala. Kalau orang yang tidak melakukan atau belum melakukan sunnah-sunnah itu ya enggak apa-apa, karena pahalanya ya buat dia sendiri. Orang yang melakukan dia dapat pahala, orang yang tidak melakukan ya enggak dikasih pahala. Nah, sunnah ini namanya bonus lah itu ya. Kalau kerja itu namanya apa? Lemburan. Enggak lemburan ya enggak dapat tambahan. Tapi wajibnya tetap 8 jam kan? Nah, itu wajib tetap 8